Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita belajar Alkitab dengan tema Yesus mentahirkan seorang yang sakit kusta. Bahan dari Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan juga saudara-saudari yang lain. Berikan komentarnya ya berupa sharing di sini. Silahkan dituliskan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kita lihat di sini ada sikap kerendahan hati orang yang sakit kusta ini. Disebutkan dia berlutut dan memohon. Ya, sampai berlutut, istilahnya meminta-minta. Kata-katanya pun juga menunjukkan kerendahan hatinya. Kalau engkau mau. Jadi bukan kalau engkau bisa, tetapi kalau engkau mau. Jadi ada kepercayaan di sini, dipastikan Yesus mampu, Yesus bisa mentahirkan. Engkau dapat mentahirkan aku. Nah, ada sesuatu yang aneh sebenarnya ya, bahwa ini orang sakit kusta bagaimana mungkin pada masa itu berlutut di hadapan Yesus. Itu artinya Yesus juga mau menerima orang ini, karena mestinya pada masa itu orang sakit kusta harus diasingkan. Selain itu, kalau ada orang datang, justru si sakit kusta ini harus mengatakan najis, biar orang lain jangan mendekati. Tetapi karena kepercayaannya kepada Yesus, orang sakit ini berlutut di hadapannya dan Yesus pun ternyata menerima. Disebutkan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, belas kasihan Yesus itu selalu update ya untuk orang dalam kondisi apapun. Orang sakit kusta, orang sakit demam, kerasukan setan, ya, orang kelaparan. Yesus selalu mau mengulurkan tangan, berbelas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan dengan teks ini, berkaitan dengan teks ini. Ya, kita percaya kepada Yesus bahwa Yesus mampu, ya, dipastikan melakukan apapun. Hanya masalahnya apakah kita punya iman, apakah kita punya kerendahan hati untuk menghadap Yesus, berlutut, bersimpuh di hadapannya. Nah, dipastikan kalau kita dengan jujur, dengan rendah hati, Yesus selalu berbelas kasihan, akan mengulurkan tangannya. Dia akan menjamah kita dan berkata, "Aku mau, jadilah seperti engkau harapkan." Ya, tentu saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudari, apa yang terjadi? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Harapannya seketika terpenuhi. Harapannya seketika menjadi nyata. Ya, orang sakit kusta yang pada masa itu dia tidak hanya sakit secara fisik, ya, tetapi orang kusta ini menderita lahir batin, ya, karena dia harus diasingkan dengan pakaian yang capek-capek. Nanti dibuka sendiri ya dalam kitab Imamat 13 ayat 45. Dan dia harus meneriakkan najis supaya orang jangan mendatangi dan tercemar atau tertular penyakitnya. Ya, tetapi bersama Yesus orang ini justru didekati. Orang ini pun berani
mendekat, tersungkur seperti ini dalam gambar ini di hadapan Yesus ya. Kita juga tersungkur di hadapan Yesus untuk memohon dengan rendah hati. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Apa itu peringatan kerasnya? Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Apa maksudnya ini? Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya, sekali lagi kembali kepada kitab Imamat 13 ya. Di sana yang menentukan atau memeriksa awal orang ini sakit kusta atau tidak itu para imam. Demikian juga nanti kalau mereka itu sudah sembuh, yang memeriksa adalah para imam. Nah, kalau seseorang datang kepada imam itu artinya memeriksakan diri. Dan setelah dia diperiksa dan dinyatakan sembuh, ia harus mempersembahkan kurban pentahiran sebagai persembahan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ternyata orang ini apakah mau diminta jangan memberitahukan tentang hal ini? Coba kita lihat apa yang terjadi. Orang itu tetap memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana ya. Suatu peristiwa yang baik, suatu karya Yesus memang harus disebarkan. Tetapi kenapa ya tadi kok Yesus tidak mau itu disebarkan? Supaya orang jangan salah paham, mencari Yesus hanya kalau perlu, tetapi tidak untuk menjadi muridnya, hanya mendapatkan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan kesejahteraan jasmaniah belaka. Kehadiran Yesus ingin supaya orang-orang itu menjadi pengikutnya dan bertobat ya, mengikuti Yesus dalam pengertian tidak hanya mencari kesejahteraan duniawi saja, tetapi keselamatan. Ia tinggal di luar di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, jadi orang-orang ini mencari Yesus terus-menerus. Ya, kenapa seperti itu? Mereka ingin mendapatkan mukjizat, ingin mendapatkan berkat dari Yesus. Kita percaya, saudara-saudariku, Yesus menyingkir ke tempat yang sepi, namun juga orang datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, marilah kita memohon kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kita mohon disembuhkan dari segala kelemahan dan penyakit kita. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Bagikan kepada teman-teman dan berikan sharing Anda berkaitan dengan pengalaman pribadi Anda di dalam belajar Alkitab ini. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.